Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali ala sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewarta terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, jadi jangan diunduh kemudian dipotong-potong dan diunggah ulang. Aku berkali-kali pesankan itu dalam setiap unggahan Vika kita ya, karena masih ada saja yang mendownload ya, mengunduh kemudian dipotong dan diunggah ulang gitu ya. Aku nggak kasih izin, apalagi kalau dipotong terus diunggah diadu sama video lain, nah itu lebih kacau lagi tuh. Karena kajian-kajianku itu berseri, dia memakan waktu yang cukup panjang, nggak mungkin bisa diwakili yang hanya sekian menit ya. Itu perlu kepiawian memotong gitu ya, dan itu biasanya dia akan lose contact gitu. Makanya lebih baik jangan. Oke, terima salam dari aku, salam Isra Islam rasional untuk semua pecinta-pecinta channel kajian ini bersama Gus Petik, baik ada yang di YouTube maupun yang di TikTok. Yang di YouTube terima kasih telah sabar menunggu, yang di TikTok juga terima kasih telah memenuhi 1000 tap-tap, dan mohon jangan stagnan supaya nanti tidak dianggap pasif sehingga sama mesin TikTok dirungkatnya ya. Sekali lagi terima salam Isra dari aku, Islam rasional, dan kita mulai diskusi kita malam ini. Sebagai yang mana kita tahu ya, sebentar lagi kita akan memperingati ya Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Berarti belum 100 tahun ya. Belum, berarti ya bisa dikatakan masih muda loh ya. Kalau kita bandingkan dengan sejarah-sejarah apabila kita mengkaji tentang comparative religion ya, dari Kanjeng Nabi Musa ke Kanjeng Nabi Isa itu 750 tahun, berarti 7 abad setengah. Nanti dari Kanjeng Nabi Isa ya ke Kanjeng Nabi Muhammad itu 6 abad ya, 6-7 abad ya, taruhlah 6 abad ya, abad ke-6 Masehi itu berarti 600 tahun. Nah kalau kita merdeka baru yang ke-80 tahunan ya, berarti kalau dikomparasi dengan itu ya sebetulnya belum juga bisa dibilang tua atau lama ya. Tetapi kalau dibandingkan dengan negara-negara lain ya, yang ada, misalkan kita ambil lah apa, Vietnam mungkin ya, atau Kamboja itu ya, Vietnam aja lah ya, kita tentunya lebih dahulu merdeka ya. Apakah Vietnam dulu terjajah? Ya silakan dilihat ya, sebelum menjadi Vietnam Utara, Vietnam Selatan itu banyak cerita ya. Jadi ya itulah kita yang ke-80 tahun memperingati hari kemerdekaan kita ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya telah menjadi maklum, artinya kita sudah sama-sama tahu lah ya. Menjelang peringatan Dirgahayu kemerdekaan kita, itu kita mengibarkan bendera ya. Tentunya bendera kebanggaan kita adalah bendera merah putih. Ya. Itu bendera yang menunjukkan eksistensi kita sebagai negara yang merdeka. Merdeka dari mana? Ini juga ruwet ini diskusinya.
Ya kita ambil merdeka dari jajahan orang asing gitu aja lah ya. Kalau merdeka dari jajahan, kalau berhentinya di situ, ya itu harus didiskusikan dulu apa benar kita merdeka sekarang. Ya, tapi kalau merdeka ya lepas dari jajahan asing, ya itu yes ya. Maka diproklamasikanlah pada tanggal 17 Agustus 1945 itu kemerdekaan kita. Kalau kita lihat sejarah, sebetulnya tanggal 16 itu sudah kosong. Artinya Bung Karno bisa membacakan proklamasi kemerdekaan kita, tapi Bung Karno kan tidak mau. Ya. Dan oleh pemuda-pemuda BPUPKI kan Bung Karno sempat dipaksa gitu ya. Bung Karno bilang tolong jangan paksa saya. Ini bahasaku supaya lebih gampang aja ya. Tentunya nggak begitu pasti lah ya. Cuman supaya narasinya bisa kalian terima. Ketika Bung Karno dipaksa oleh anak-anak muda jahat itulah ya gitu ya, BPUPKI gitu kira-kira ya, untuk memproklamasikan kemerdekaan kita di tanggal 16-nya itu berarti hari Kamis ya. Itu Bung Karno enggak mau. Dipaksa itu enggak mau Bung Karno. Bung Karno bilang, aku memilih besok hari Jumat, tetapi jangan tanya kenapa aku memilih hari Jumat. Ya itu yang aku nggak bisa jelaskan. Ada mistis atau di mana nggak tahu. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat sejarah itu tanggal 16 kan kekuasaan sudah kosong, Jepang sudah hengkang setelah negaranya dihajar oleh sekutu kan, Hiroshima Nagasaki, itu sudah bisa. Tapi Bung Karno enggak mau. Dipaksa, Bung Karno tetap bilang, ya jangan paksa saya atau saya akan besok memilih waktu hari Jumat. Nggak tahu pasarannya Jumat apa itu. Karena di dalam Jawa itu ada pasaran ya, Legi, Pahing, Kliwon gitu ya. Tapi Bung Karno bilang begini, tolong jangan tanya kenapa saya memilih hari Jumat. Nggak tahu ya kalau itu aku dapatkan dalam sebuah catatan sejarah tapi nggak dari buku sekolahan. Kalau di buku sekolahan itu nggak ada. Kisah itu nggak ada. Ya kita langsung diajari bahwa kemerdekaan kita adalah 17 Agustus tahun 45. Gitu aja. Tapi behind screen itu nggak diceritakan gitu ya. Nah, itulah yang bentar lagi kita peringati ya, mungkin beberapa hari ke depan ya. Peringatan tentang Dirgahayu kemerdekaan kita 17 Agustus tahun 2025. Ya. Jadi kalau dikurangi menjadi 1945 ya hitung-hitungannya 80 tahun itu ya. Ya kalau salah nanti hitung sendirilah gitu ya. Jadi untuk hal-hal yang tidak substansi itu tidak perlu dipermasalahkan, tapi ambil substansinya. Kalau salah ya tinggal dibenarkan gitu aja kok, repot. Ya. Di tengah kita mempersiapkan itu di desa gue nih ya, dari mulai pintu masuk sana sampai ke sini itu sudah merah putih semua itu pinggir-pinggir jalan. Kemarin kita kerja bakti, kita bersihkan semua jalan-jalan ya, rapi lah semua. Jadi jangan tanya bagaimana masyarakat, bagaimana rakyat bawah itu mencintai negerinya, gitulah. Meskipun hidup mereka mungkin Senin Kemis, tapi kalau soal kecintaan terhadap negeri ini nggak mau kalah, ya. Ini kan tempatku ini kan tinggi, agak turun ke bawah pintu masuknya. Itu dari bawah sampai ke sini itu, alhamdulillah kanan kiri itu bendera merah putih sudah kita pasang semua. Ahad kemarin kita sudah kerja bakti untuk mempersiapkan. Ya, hari kelahiran, ulang tahun negara kita, ya, merdeka, bebas dari jajahan bangsa asing. Harus ada bangsa asingnya, nanti kalau jajahan nggak di situ nanti diskusinya perlu lagi. Apakah kita sudah benar-benar merdeka? Karena ada apa ya, di dunia virtual itu ada merdeka tapi bingung. Nah itu gimana lagi itu? Itu kan perlu dikupas lagi itu ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kalian juga tahu ya, di tengah maraknya menyambut hari kemerdekaan kita sebagai bangsa yang diakui oleh negara-negara di dunia ini ya, ternyata tidak hanya merah putih yang dikibarkan.
ya. Ada satu bendera yang itu sangat menarik ya, yang disebutlah One Piece. Ya. One Piece. Kalian sudah tahu lah ya, di WA, di YouTube, di Facebook, Instagram ini sudah menjadi berita utama dan sekarang lagi viral untuk dibicarakan dari tingkat warung kopi sampai tingkat para menteri, ya. Menjadi pembicaraan. Sebetulnya bagaimana sih kita memposisikan One Piece itu sebagai bendera, ya, yang juga dikibarkan, gitu loh ya. Ada apa ini? Makanya karena kita sama-sama mencari, tajuk kita malam ini adalah One Piece bukan sekedar fenomena. Itu bagi aku. Kalau kamu nanti beda ya nggak apa-apa. Ya. Kalau dari yang aku amati, One Piece itu bukan sekedar fenomena. Fenomena itu nanti kamu bisa buka googling lah. Fenomena itu sesuatu yang apa ya? Fenomena itu menarik, ya. Apa bisa dengan viral? Hampir sama ya, viral. Viral itu fenomena enggak ya? Sesuatu yang lain dari yang lain dan itu menarik gitu. Makanya aku bilang dia bukan sekedar yang berbeda dan menarik. Ya, bukan sekedar fenomena. Kalau kita kajian filsafat kan ada fenomena, ada onomena gitu ya. Nah, kita yang fenomena aja lah ya. Kalau bahasanya itu tulisannya agak sulit, fenomenoa gitu ya. Ke original teksnya ya. Maka lidah kita fenomena gitu aja ya. Oke. One Piece bukan sekedar fenomena gitu ya. Yang benderanya itu ya gampangannya gini aja lah ya. Ini terus ini tulang ya. Ini ada jeraminya gini ya. Ya sudah sederhana gini kok. Jerami gitu ya. Ini tulang, ini tulang. Ini. Nah, ini kan. Ya kalau kurang bagus nanti kamu gambar sendiri. Dan ini dominan hitam ya. Hitam dan ininya ada di sini ya warna jerami itu. Ini putih warna tulang, putih. Nah, ini sedang marak di rumah-rumah, di truk atau truk gitu bacanya ya. Ya, truk besar-besar itu semua pada ngibarkan ini. Ya, semua pada ngibarkan bendera One Piece ini ya. One Piece itu kalau kita bahas dari segi kata artinya ya mungkin yang lebih tepat itu sepotong ya. Sepotong, sebagian, secuil ya. Kalau aku lebih memilih sepotong ya. Aku tidak demen baca komik ya. Sejak aku masih kecil aku demen baca, tapi baca komik aku enggak demen. Ya, baca komik aku nggak suka. Kalau baca berita, baca pengetahuan itu suka. Tapi kalau yang suka baca komik ya nggak apa-apa. Ya silahkan saja, itu kan pilihan. Memang aku nggak suka baca komik. Jadi aku ceritanya tentang One Piece ini ya dalam edisi komik yang digarap oleh Eiichiro Oda ya. Itu aku nggak pernah baca ya. Nggak pernah baca. Dan juga ketika dia masuk, pastinya kan pertamanya ini tulisan toh. Kemudian divisualisasikan dalam bentuk kartun, mestinya begitu ya. Seperti Dragon Ball, terus apa lagi. Kan banyak, Jepang itu jagonya bikin komik-komik begitu ya. Tom and Jerry nggak tahu, Tom and Jerry itu produk mana itu ya. Ini besutannya dari Eiichiro Oda, ini kan menjadi top ya, sampai penggemarnya aja punya istilah nakama, nah, gitu ya, nakama ya. Jadi serial One Piece ya, ini aku tidak pernah baca karena aku tidak suka komik ya, dan tidak suka yang begini aku tidak suka ya. Kalau pengetahuan, sains, ekonomi, politik, budaya itu suka, tapi
yang begini aku enggak suka. Makanya aku punya teman itu kalau sudah malam minggu waktu mahasiswa dulu banyak yang keluar. Kalau temanku yang satu ini dia nggak keluar, di dalam kamar, kopi, rokok dengan lampu gitu ya. Dia di sisinya itu komik itu sudah setumpuk. Dulu di era kami itu masih ada persewaan komik. Kalau sekarang kan sudah bubar karena sudah dibabat habis oleh kehadiran HP. HP ini sudah meluluh lantakkan semuanya ini. Teknologi macam-macam satu genggaman HP, handphone. Ya sampai-sampai tukang-tukang foto kan gulung tikar semua. Ngapain ribut-ribut? Dulu kalau foto sekarang 1 minggu lagi baru jadi. Nah, sekarang dengan HP foto sekarang di print sekarang jadi sekarang. Ya, dengar berita radio, ngapain lama-lama lihat di HP aja lewat internet apa sudah update dia dan itu lebih cepat dari berita radio. Apalagi TV gulung tikar. Sebentar lagi TV itu kan selesai juga itu urusannya. Sementara sudah ada beberapa TV yang gulung tikar. Koran juga begitu. Aku kemarin waktu di kampus itu aku bilang sama mamanya Gerah itu, aku agak iba sama Mas itu. Aku bilang tahun 85 ketika aku masuk ke Malang, beliaunya itu masih muda jualan koran dan sekarang sudah sepuh masih jualan koran. Ditawar-tawarkan ke masing-masing nggak ada yang beli. Kalau dulu masih bagus pasarnya, artinya sesuatu yang menguntungkan. Kalau sekarang kan orang ngapain baca koran? Di handphone sudah ada dan itu update kok, lebih update dari koran gitu. Sayangnya Mas kita ini tidak mengikuti ya karena awam juga ya, tidak mengikuti perkembangan teknologi dan aku bilang itulah kita kadang-kadang iba. Anak bangsa begitu sulit cari duit untuk makan jual koran dan koran sudah tidak ada lagi yang beli. Dia mau usaha lain nggak bisa karena dari dulu dia memang jual koran itu. Aku tahu persis, aku bisa cerita karena aku tahu sejarah dia. Ketika dia masih muda sampai sekarang sudah tua, masih jualan koran. Sebuah anak bangsa di negeri yang katanya gemah ripaloh Jinawi, Karto Tentrem Totora Harjo. Tapi ada yang mengalami nasib seperti itu. Ya. Oke. Jadi aku mengumpulkan beberapa berita tentang One Piece ini, khususnya cerita ini. Ya, sebatas itu pengetahuanku, aku tidak baca dan aku mengerti alur ceritanya bagaimana enggak, aku hanya ambil inti-intinya saja. Nah, jadi nanti kalau salah ya dibenerin. Salah yang dibenerin, apa repotnya gitu ya. Oke. One Piece ini ya sebetulnya kenapa dia hadir? Maksudnya sekarang ini. Dia kan ini aku tadi cari informasi itu dimulai tahun 90-an, 98 atau 99 ini yang edisi kartun itu. Artinya yang edisi komik ya lebih dari inilah. Artinya sebelum ini kan komik dulu. Biasanya begitu ya, nggak langsung masuk ke kartun. Ya. 98 99 gue nggak tahu pastinya berapa ya. Ingat gue tadi 99 dia bilang gitu. Itu mulai dalam edisi kartun. 99 berarti kan 1 tahun setelah reformasi dan sampai sekarang kita sudah ganti berapa? 7 presiden kan? 7 atau 8? Ya, kamu hitung sendiri. Ya, itu nggak pernah One Piece ini marak dikibarkan seperti sekarang. Nggak pernah. Meskipun kita tahu One Piece itu adalah produk pop culture. Ya. Produk pop culture. Kultur. Ya. Dia produk pop kultur. Artinya karena dia produk pop kultur ya, tumbuh dari proses budaya, yang seneng ya banyak. Makanya para penggemarnya itu disebut nakama. Gitu loh. Ya. Alhamdulillah Gerah itu sudah datang ya. Dia baru rapat ospek jadi panitia ospek. Iya, ospek sekarang namanya. Tetap ospek. Iya, ospek nama rangkaian acaranya Raja Brawijaya. Raja Brawijaya. Oke, bagus semua. Oke. Aku ulangi tadi, nakama ya. Tapi boleh jadi
yang mengibarkan bendera One Piece sekarang itu tidak hanya nakama-nakama ini. Nah, sopir truk itu masa nakama? Ketika tadi aku lihat ada yang diwawancarai. Ya, ketika truknya nggak bisa nyebrang dari Banyuwangi ke Bali itu harus nunggu beberapa hari. Dan tentunya supir-supir truk itu oleh perusahaannya kan dikasih uang makan gitu ya, uang jalan istilahnya mereka. Itu kan terbatas. Kalau perjalanannya dia hitung biasanya 3 hari ya 3 hari. Tapi kalau dia harus tertahan di pelabuhan, molor, kan ada biaya makan yang harus dikeluarkan. Nah, itu gimana carinya? Ya, dia mengibarkan dia itu di truknya itu truk ya. Dikibarkan tadi bendera One Piece. Artinya One Piece itu sekarang bukan hanya sekedar nakama. Ya, tetapi siapapun sekarang banyak yang gemar mengibarkan bendera One Piece. Makanya aku bilang dia bukan sekedar fenomena. Paham? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. One Piece ini tahun 98 atau 99 lah ya. 99. Nah, tahun 99 kata Gra itu. Ini kan dalam edisi kartun ya. Tapi edisi tertulisnya nggak tahu. Ya tentunya sebelum 99 lah ya. Taruhlah kita taruh bikin apa? 90 lah taruh 90. Masih kemarin sore. Tahun 90. Karena apa? Ada yang lebih tua dari itu. Jadi begini ceritanya. Dia masuk sekolah tahun 70 SD, aku masih ingat. Di Sumatera bagian utara sana, di Pematang Siantar, tanah orang Batak. Karena tidak lama kemudian setelah dia SD, Bung Karno itu wafat. Nggak salah tuh, Bung Karno wafat kan tahun 71 kalau nggak 72. Si anak ini tahun 70 dia dimasukno oleh kedua orang tuanya yang kaum proletar itu, tetapi paham tentang pentingnya pendidikan. Karena tidak bisa dirubah segala sesuatu itu tanpa pendidikan. Itulah perlunya studi. Ya, itu tahun 70 ingatku. Ya. Nah, peristiwanya sekitar kalau tahun 70 kelas 1, 72, 73 lah ya. 74, 75 enggak. 74, 75 itu kan panas-panasnya Timur Timur. Gue masih ingat banget itu. Jadi setiap tentara kita yang dikirim ke sana itu harus siap-siap jadi umpan peluru. Dulu istilahnya begitu, umpan peluru. Makanya ketika dia harus lepas dari Indonesia itu menyakitkan. Karena pengorbanan sudah banyak di sana. Bukan hanya pengorbanan jiwa, tapi pengorbanan berapa dana sudah digelontorkan untuk membangun Timur Timur dan akhirnya lepas. Ya karena kita dikerjain. Gitu. Karena kita dikerjain. Dulu kita nggak mau ambil itu, tapi disuruh sama Amerika ambil, kita ambil karena Amerika nggak mau repot. Ngapain gue ngurus-ngurus Timur Timur? Ya, kalau itu sudah ditanganin oleh Indonesia, nggak mungkin dia jatuh ke tangan komunis yang waktu itu Blok Timur masih ada. Begitu Blok Timur nggak ada, lewat Perestroika, lewat Gorbachev habis, tinggal ada Blok Barat, NATO, mulailah jejak pendapat. Disitulah salahnya, ya. Tapi harus kita beri juga hormat kepada beliau. Semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Kesalahan politik Pak Habibie mengikuti maunya Amerika, jejak pendapat ya lolos. Ya di Amerika memang berbicara politik luar negerinya itu apa yang menguntungkan dia, gitu loh. Memang secara geografis Timur Timur itu bukan Indonesia. Kalau kita memegang aturan main, wilayah Indonesia itu adalah wilayah yang dijajah Belanda. Timur Timur nggak pernah dijajah Belanda memang. Tapi yang miris kan ketika saat itu kita disuruh ambil, kepentingannya supaya dia tidak jatuh di tangan Blok Timur, sedangkan Amerika Blok Barat. Tetapi ketika Blok Timur habis, kita disuruh melepaskan lagi. Jejak pendapat itu tutup mata tutup telinga mesti lepas. Dan benar lepas.
Ya kita tahu Bapak almarhum Habibie, semoga Allah merahmati tidur panjangnya, bukan seorang politikus handal, dia teknokrat. Seharusnya pendampingnya dulu harus lewat DPR ya, seharusnya ya, jangan mau tidak pendapat. Tapi ya sudah terjadi, ya sudahlah. Ya, tapi harus ingat juga beliau punya reputasi ya, salah satu presiden yang punya reputasi bidang ekonomi kalau gue lihat pasca almarhum Pak Harto, semoga Allah merahmati tidur panjangnya, ya Pak Habibie. Karena apa? Dolar saat itu bisa disikapi dengan bijak. Langsung dolar itu tidak tinggi saat itu. Ya. Oke. Jadi tahun-tahun 70, 71, 72 lah ya. Ya. Seorang anak ini kan dimasuk sekolah tahun 70. Taruh dah dia kelas 3, berarti 70, 71, 72, 73 atau paling pol 74. Kelas 4 dia, tapi sepertinya enggak. Ingat gue. Ya sudah, taruh kelas 4. Dia dipaksa pulang oleh gurunya untuk mengganti bajunya. Karena apa? Karena di bajunya, di sakunya ini ada gambar seperti yang tertera dalam bendera One Piece ini. Tengkorak, terus ini tulang, gini. Mata-mata gini. Cara gambarnya begini. Ambil itu tuh, supaya Bapak jelaskan. Ballpoint. Ballpoint dulu itu dari Kuningan, nggak plastik seperti ini. Ini bisa diambil gitu ya, Kuningan ya. Itu kan dalamnya ada tinta. Dulu tahun 70-an itu Kuningan. Itu dimasukin lidi. Jet, dia kan terkena anunya, apa namanya? Tintanya itu kan. Nah, itu dicapkan begini di sakunya, digini kan. Jebret. Ya, jadilah garis begini. Terus ini dirukisnya sama dia. Kepala gini, ada mata, hidung dan mulut gini, seperti tengkorak gitu. Jadi gini. Nah. Ya pagi-pagi saat dia berangkat sekolah, dia berangkat dengan tenang, enjoy saja. Dia berangkat dan sekolah membunyikan lonceng dulu ya. Lonceng masuk dia duduk di kelas. Ya tenang aja duduk di kelas ini, memang nggak ada masalah apa-apa kok. Dia santai aja. Tiba-tiba nggak lama kemudian dipanggil oleh encik. Dulu kalau manggil encik ya, Bu Guru kalau sekarang ya, encik gitu. Karena kan Melayu, Siantar itu kan Melayu, orang radio Malaysia aja bisa kami pantau kok. Singapura bisa kami pantau dan bahasanya bahasa rumpun Melayu gitu ya. Dipanggil terus disuruh pulang, disuruh ganti baju. Ya pulang ganti baju. Ya karena apa? Di saku bajunya ada gambar seperti yang tertera di dalam One Piece ini. Siapa anak itu? Ya sekarang ini yang lagi ngomong. Jadi ketika One Piece ini sekarang marah, ingatan gue kembali ke tahun 70-an. Bahwa gue pernah punya memori tentang gambar tengkorak seperti ini. Anak sekecil itu kelas 3 SD, taruhlah kelas 4 SD. Di saku bajunya ada gambar tengkorak seperti ini dan harus dipaksa pulang oleh encik, oleh bu gurunya untuk mengganti baju. Nah, sekarang berulang lagi tahun 99. Jadi bagi gue secara pribadi, gambar ini punya memori kenangan yang amat sangat manis. Gitu. Tolong tap-tapnya di anu ya. Diteruskan, jangan stagnan. Oke. Sekarang coba kita bahas. Ya. Begitu marak di rumah-rumah, di truk-truk, di kendaraan, bahkan ada jalan juga yang digambari apa namanya ini, One Piece ini. What happened? Ada apa? Gitu loh ya. Ini ada apa? Kalau ini sesuatu yang biasa, padahal sejak 99 sudah ada. Kenapa baru sekarang? Makanya dia termasuk sesuatu yang tidak biasa yang disebut fenomena itu. Tetapi aku mengatakan dia bukan sekedar fenomena. Kalau dia cuma sekedar fenomena, tahun 99 seharusnya sudah ada pengibaran bendera One Piece di hari menyambut kemerdekaan kita. Dia
dikibarkan bersama merah putih. Tapi kan baru sekarang adanya. Dan aku lihat cukup bagus, cukup mantap karena apa? Tidak melanggar undang-undang. Undang-undangnya yang penting itu bendera kita merah putih itu ada di atas dan lebih besar. Undang-undangnya begitu. Gue gak ingat undang-undang berapa itu. Nanti kamu baca sendiri. Dan tadi 26 2009. tahun berapa? 26 2009. Undang-Undang nomor 26 tahun 2009. Yang penting bendera merah putihnya itu lebih besar dan posisinya di atas. Dan aku lihat sih yang di virtual Nomor 24 tahun 2009. nomor 24 tahun 2009. Nah, ini. Ya. Ntar aku hapus. Undang-Undang 24 tahun 2009 yang harusnya itu dia di atas bendera merah putih kita dan lebih besar. Artinya kalau undang-undang ini sudah dipenuhi ya sudah selesai, nggak ada masalah hukum. Tetapi kita lihat di lapangan para stakeholder pemerintah kita itu sepertinya tidak satu suara dan ada kebingungan karena tidak ada satu komando bagaimana mensikapi One Piece ini. Ya, kebingungan ya. Ada yang harus didatangi, katanya ada yang rumahnya didatangi aparat gitu ya. Ditanya gini, sebenarnya kan tidak perlu selama memenuhi persyaratan ini. Ya. Ya, karena apa? Itu bentuk ekspresi. Ekspresi itu macam-macam karena nakama suka musik. Nakama suka komik ya, dia ngambil dari komik. Meskipun aku bilang karena dia bukan lagi sekedar fenomena. Yang mengibarkan tuh bukan sekedar nakama karena nggak apa ya mungkin toh supir truk jadi nakama kan ya ndak lah ya. Jadi ada substansi lain yang mau dihadirkan gitu. Ya. Nakama itu ya pecinta-pecinta One Piece itu sebagai trigger kemudian diikuti lainnya. Nah, masalahnya sih ada apa di balik ini? Apakah sekedar ekspresi? Ya. Ya karena dia nakama, ya ekspresinya ya One Piece. Nanti kalau ada sastrawan ekspresinya baca puisi. Nanti ada penyanyi ekspresinya ya bikin lagu. Kan kebebasan berekspresi toh. Tapi apakah itu sekedar kebebasan berekspresi atau ada message-nya? Ada pesan yang mau disampaikan? Itu harus dibaca dengan cerdas ya. Kalau enggak, waduh bisa akan terus begini jadinya. Ya. Oke, di tengah seragamannya para pejabat-pejabat negeri ini mensikapi bendera One Piece ini ya. Tapi alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Kang Mas Sumidasko Ahmad